Karmanya jelas banget kan? Dulu menghina Jokowi, sekarang malah menjilat Jokowi. Dulu mendungu-dungukan Jokowi, sekarang malah mendekati Jokowi, mengemis-ngemis kasihan. Halo sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya, Freddy Kako. Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tak kurang suatu apapun. Inilah Rocky Gerung. Sepintar-pintarnya orang ini menghina, ternyata dialah yang menjadi sosok yang paling terhina di antara yang terhina. Manusia yang sering mendungu-dungukan Presiden Joko Widodo sekarang mulai menjilat-jilat dan mengemis kepada Jokowi, mengemis kepada pemerintah untuk dibela, mengemis. Pembelaan itu tidak ada salahnya, tapi kalau Rocky Gerung yang melakukan itu tentu sangat jelas dia sedang panik. Bukan Rocky Gerung kalau dia tidak dungu. Manusia ini akhirnya menelanjangi dirinya sendiri, mempertontonkan siapa dirinya di hadapan publik. Selama ini dia selalu bersolek dan memoles dirinya sendiri dengan hal-hal yang dianggap intelektual. Dia dipanggil prof, padahal lulusannya hanya S1. Dengan bermodalkan jubah profesor, dia bisa-bisanya mendungu-dungukan orang. Sekarang dia kena karmanya, kena banget. Selama ini Rocky Gerung menjadi sosok yang merasa pintar. Saking pintarnya, dia bisa mendungu-dungukan orang lain. Mendungu-dungukan lawan bicara yang berbeda pandangan dengan dia. Padahal di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan bukan berarti satu lebih pintar dan yang satu lebih bodoh. Di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan itu adalah wajar dan justru asik. Namun Rocky Gerung berbeda. Dia melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah kebodohan. Seolah-olah mereka yang berbeda dengan pemikiran Rocky Gerung pasti orang yang bodoh. Ternyata tidak demikian. Justru di dalam dunia akademis, perbedaan pendapat justru bisa membuat diskursus jadi jauh lebih tajam. Karena dengan perbedaan pendapat ini ibarat saling mengasah pemikiran, saling menajamkan manusia seperti batu menajamkan batu. Selama ini Rocky Gerung memberikan narasi bahwa mereka yang mendukung Jokowi adalah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki intelektual dan dianggap dungu. Bahkan presidennya sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara mayoritas, selain memamerkan jabatannya, dia sering memamerkan rumahnya di Bojongkoneng yang dianggap asri, keren, green dan bagus. Tapi ternyata rumahnya seperti otaknya bodong, palsu, ternyata tidak mencerminkan siapa sesungguhnya. Dia hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya. Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar, tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya. Dia ini
orang yang bodong. Rumahnya bodong, ternyata dirinya juga bodong. Dibela juga sama aktivis yang bodong. PT Sentul City akhirnya buka-bukaan soal somasi yang mereka layangkan kepada Rocky Gerung atas kepemilikan tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang tengah ramai di media pemberitaan. Kepala Korporasi Komunikasi Sentul City, David Rizal, pun mengatakan bahwa somasi sudah dilayangkan 3 kali. Bayangkan, 3 kali. Artinya sudah banyak dong. Tapi kuasa hukum Rocky Gerung mengatakan bahwa kliennya itu belum dapat sama sekali. Dasar somasinya juga sudah jelas bahwa Sentul City adalah pemegang hak sah atas bidang tanah tersebut. Haris Azhar kok nggak paham sih soal ini? Sebagai kuasa hukum harusnya dia studi dulu dong. Tidak asal bicara kayak kalau kliennya itu belum dapat surat itu. David mengatakan bukan hanya Rocky Gerung yang kena, tapi banyak orang-orang yang menggunakan sertifikat bodong. David mengatakan bahwa perusahaannya juga sudah mengomunikasikan hal ini kepada BPN alias Badan Pertanahan Nasional. Perusahaan meminta BPN untuk menjelaskan kedudukan status tanah itu benar HGB terhadap Sentul City, bukan Rocky Gerung. Sebenarnya bicara soal somasi ini sudah sesuai prosedur. Jadi Haris Azhar mau ngebacot apa lagi untuk membela si Rocky Gerung ini. IMB yang ada di wilayah Bojongkoneng dan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ini juga sudah diatur di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang ketertiban umum terhadap bangunan-bangunan tanpa izin. Eranya SBY itu tahun 2005. Jadi saya kira-kira tahu kenapa Rocky bela SBY. Jangan-jangan Rocky Gerung membela SBY agar rumahnya tetap aman. Si Haris Azhar mengatakan bahwa Rocky sudah menjadi penguasa absolut tanah serta bangunan. Halah, ngebacotnya kayak paling jago saja. Kata Haris, Rocky Gerung itu penguasa absolut. Kalau Rocky penguasa absolut, kenapa malah mengemis-ngemis kepada pemerintah soal status tanahnya? Karmanya jelas banget kan? Dulu menghina Jokowi, sekarang malah menjilat Jokowi. Dulu mendungu-dungukan Jokowi, sekarang malah mendekati Jokowi. Mengemis-ngemis kasihan. Tidak ada kata yang lebih hina lagi dari saya kepada Rocky Gerung. Selain, sudahlah. Bicara tentang integritas, Rocky Gerung ini tidak memiliki integritas dalam mulutnya. Kata-katanya sangat mudah berubah. Dia adalah temannya Bapak Prabowo yang ikut-ikutan menyebarkan hoaks soal Ratna Sarumpait, pembenci Pancasila dan nasionalisme. Rocky Gerung sekarang kena karmanya. Dia mulai gemetar dan kapok. Bukan Jokowi yang mengerjai dia, tapi dia sedang dikerjai oleh langit. Konspirasi langit membuat dirinya begitu rendah. Dulu banyak YouTuber menjadikan konten rumah Rocky Gerung dan menjadikannya sebagai narasi bahwa Rocky Gerung ini rumahnya keren.